Assalamualaikum. Hai, teman-teman. Kali ini kita akan mengenal alpaka, hewan lucu berbulu lembut yang menyimpan banyak fakta menarik. Yuk, simak sampai selesai. Alpaka adalah hewan dari keluarga unta yang berasal dari Amerika Selatan. Hewan lucu ini sudah dipelihara manusia sejak ribuan tahun lalu dan banyak hidup di daerah pegunungan Andes. Ada dua jenis alpaka, yaitu suri dan huacaya. Keduanya terkenal karena bulunya yang sangat lembut dan hangat. Bulu alpaka sering diolah menjadi benang, pakaian, dan berbagai produk kain berkualitas tinggi. Sekilas, alpaka memang mirip dengan lama. Namun, alpaka memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih banyak dipelihara untuk bulunya, sedangkan lama sering digunakan untuk membawa barang. Menariknya, alpaka dan lama masih satu keluarga dengan vicuna dan guanaco, yaitu kelompok unta khas Amerika Selatan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan sempat bingung tentang asal-usul alpaka. Dulu, alpaka dianggap sebagai keturunan lama karena bentuk tubuhnya yang mirip. Namun setelah teknologi DNA berkembang, penelitian menunjukkan bahwa alpaka sebenarnya lebih dekat dengan vicuna, hewan liar yang hidup di Amerika Selatan. Karena temuan itu, pada tahun 2001 nama ilmiah alpaka diubah dari lama pacos menjadi Vicuna pacos. Perubahan ini menunjukkan bahwa vicuna adalah nenek moyang utama alpaka. Alpaka dewasa memiliki tinggi sekitar 80 hingga 100 cm di bagian bahu dan berat antara 48 hingga 90 kg. Meski terlihat besar, alpaka dikenal sebagai hewan yang tenang dan ramah. Alpaka telah dipelihara manusia selama ribuan tahun. Di masa lalu, hewan ini banyak hidup di pegunungan Andes yang berada di Peru, Bolivia, Ekuador, dan Chili. Menariknya, tidak ada alpaka liar yang hidup di alam saat ini. Nenek moyang keluarga unta, termasuk alpaka, sudah ada sejak puluhan juta tahun lalu di benua Amerika. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi berbagai jenis hewan, termasuk lama, guanaco, vicuna, dan alpaka yang kita kenal sekarang. Penelitian DNA modern semakin memperkuat bahwa alpaka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan vicuna. Meski begitu, karena alpaka dan lama sering dikawinkan silang oleh manusia, asal-usulnya sempat menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan selama bertahun-tahun. Alpaka terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu huacaya dan suri. Perbedaannya terletak pada bulunya. Huacaya memiliki bulu yang tebal dan mengembang seperti kapas, sedangkan suri memiliki bulu panjang yang menjuntai lurus. Jenis huacaya adalah yang paling banyak ditemukan di dunia. Alpaka adalah hewan yang sangat sosial dan suka hidup berkelompok. Dalam satu kelompok biasanya ada seekor jantan pemimpin, beberapa betina, dan anak-anaknya. Jika ada bahaya atau penyusup, alpaka akan mengeluarkan suara keras sebagai tanda peringatan bagi kelompoknya. Meskipun terkenal lembut dan tenang, alpaka juga bisa bersikap tegas saat merasa terganggu atau terancam. Mereka dapat menendang, meludah, atau menunjukkan bahasa tubuh tertentu untuk mempertahankan diri dan wilayahnya. Alpaka berkomunikasi menggunakan gerakan tubuh, posisi telinga, dan suara. Dengan cara ini, mereka bisa saling memahami dan menjaga ketertiban dalam kelompok. Anak alpaka yang masih kecil biasanya senang berada dekat induknya atau mengikuti hewan yang lebih besar. Kebiasaan ini membantu mereka merasa aman dan terlindungi saat belajar mengenal lingkungan sekitar. Alpaka termasuk hewan yang cukup mudah dilatih. Mereka biasanya cepat belajar, apalagi jika diberi hadiah berupa makanan. Alpaka juga umumnya tenang dan tidak keberatan dielus, asalkan tidak terlalu sering disentuh di bagian kepala atau leher. Karena sifatnya yang ramah, alpaka dan kerabatnya, lama, bahkan digunakan sebagai hewan terapi di beberapa rumah sakit dan panti jompo. Kehadiran mereka dapat membantu membuat orang merasa lebih tenang dan nyaman. Salah satu hal yang paling terkenal dari alpaka adalah kebiasaannya meludah. Semua alpaka bisa meludah, meskipun tidak selalu melakukannya. Biasanya mereka meludah kepada alpaka lain untuk mempertahankan makanan, menunjukkan dominasi, atau saat merasa terganggu. Kadang-kadang manusia juga bisa menjadi sasarannya. Sebelum meludah, alpaka biasanya memberi tanda terlebih dahulu, seperti mengangkat kepala, mengembuskan napas, dan menekuk telinganya ke belakang. Jika peringatannya diabaikan, mereka bisa meludah cukup jauh untuk mengusir lawannya. Saat merasa stres atau tidak nyaman, alpaka dapat menunjukkan beberapa tanda, seperti bernapas lebih cepat, mengeluarkan air liur, atau menghentakkan kaki. Sebaliknya, saat penasaran, mereka akan mengendus sekitar, mengamati dengan saksama, atau berdiri diam sambil menatap sesuatu yang menarik perhatian mereka. Alpaka punya kebiasaan unik, yaitu buang kotoran di satu tempat khusus yang digunakan bersama oleh kelompoknya. Kebiasaan ini membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan mengurangi penyebaran penyakit. Kotoran alpaka juga sering dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Alpaka berkomunikasi dengan berbagai suara. Mereka sering bersenandung saat merasa tenang,
penasaran, atau mencari teman. Jika ada yang mengganggu wilayahnya, alpaka bisa mendengus atau menggerutu sebagai peringatan. Saat marah atau merasa terancam, mereka bahkan bisa berteriak dengan suara yang cukup keras. Alpaka betina biasanya melahirkan satu anak yang disebut kria. Anak alpaka dapat berdiri dan berjalan dalam waktu sekitar 1 jam setelah lahir. Bayi alpaka tumbuh cukup cepat dan biasanya mulai mandiri saat berusia beberapa bulan. Menariknya, alpaka dapat berkembang biak sepanjang tahun, meskipun musim tertentu lebih disukai oleh para peternak. Masa kehamilan alpaka berlangsung sekitar 11,5 bulan, hampir sama lamanya dengan manusia. Dengan perawatan yang baik, alpaka dapat hidup cukup lama, yaitu sekitar 15 hingga 20 tahun. Bahkan, ada alpaka yang tercatat hidup hingga usia 28 tahun. Seperti hewan lainnya, alpaka juga bisa terkena penyakit. Salah satunya adalah tuberkulosis sapi atau TB sapi, yang dapat menyerang berbagai jenis hewan di seluruh dunia, termasuk alpaka. Alpaka banyak ditemukan di Amerika Selatan, terutama di Peru. Mereka biasanya hidup di daerah pegunungan yang sejuk dan berada di dataran tinggi. Hewan ini cukup mudah dipelihara karena bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Di habitat alaminya, alpaka hidup berdampingan dengan hewan lain seperti lama, flamingo, kondor, dan singa gunung. Peru adalah rumah bagi populasi alpaka terbesar di dunia. Bahkan, lebih dari setengah jumlah alpaka dunia berada di negara tersebut. Namun, jumlah alpaka pernah menurun drastis setelah kedatangan bangsa Spanyol ke wilayah Andes pada abad ke-16. Selain perburuan dan perubahan lingkungan, penyakit yang dibawa dari luar juga membuat banyak alpaka mati. Untungnya, alpaka tidak punah. Pada abad ke-19, hewan ini kembali menarik perhatian dunia karena bulunya yang lembut dan bernilai tinggi. Sejak saat itu, alpaka semakin banyak dipelihara dan dikenal di berbagai negara. Alpaka adalah hewan pemakan tumbuhan. Makanan utamanya berupa rumput, jerami, dan tanaman hijau lainnya. Setiap hari, alpaka biasanya makan sekitar 1,5% dari berat tubuhnya agar tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Saat makan, alpaka akan mengunyah makanan, menelannya, lalu mengunyahnya kembali agar nutrisinya bisa diserap lebih maksimal. Sistem pencernaan alpaka juga cukup unik karena memiliki lambung dengan 3 bagian yang membantu mereka mencerna makanan dengan sangat efisien. Di musim dingin atau saat makanan alami berkurang, peternak biasanya memberikan tambahan pakan dan vitamin agar alpaka tetap sehat dan memiliki energi yang cukup. Alpaka adalah hewan yang cukup mudah dipelihara. Mereka hanya perlu makan rumput dan jerami sekitar 1-2% dari berat tubuhnya setiap hari. Berasal dari pegunungan Andes yang memiliki cuaca cukup ekstrim, alpaka juga dikenal sebagai hewan yang kuat dan mampu beradaptasi dengan baik. Alpaka memiliki lambung khusus yang membantu mereka mencerna makanan dengan sangat efisien. Kuku dan giginya perlu dirawat secara berkala, sementara bulunya dicukur setahun sekali. Menariknya, alpaka memakan rumput tanpa mencabut akarnya, sehingga tanaman bisa tumbuh kembali. Selain itu, bulu alpaka dapat dipanen setiap tahun tanpa harus menyakiti hewannya, menjadikannya sumber serat alami yang ramah lingkungan. Sekian pembahasan tentang alpaka, semoga menambah wawasan kalian. Jika kalian menyukainya jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum.